Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarifatul Muntahina dari Universitas Bahauddin Mudhari Madura, Prodi Manajemen Angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek Perahu Uniba Madura untuk memenuhi persyaratan lulus UAS semester 4. Nah, berikut penjelasannya. Deskripsi proyek. Perahu yang kita buat merupakan sebuah kerajinan yang berbentuk hiasan sebagai simbol Sumeneb. Sumeneb sendiri merupakan salah satu pulau yang berada di Pulau Madura, dan di Sumeneb ini memiliki banyak pulau, di mana ketika kita ingin ke pulau tersebut kita harus menaiki perahu. Nah, jadi perahu yang kita buat ini adalah sebuah kerajinan yang mempunyai nilai sebagai hiasan atau simbol untuk memberikan kenang-kenangan sebagai kenang-kenangan dari orang Sumeneb, yaitu perahu alat transportasi ke pulau. Nah, selanjutnya, alasan mengapa memilih perahu. Kelompok kami memilih perahu dikarenakan Sumeneb di sini merupakan kota ujung timur Pulau Madura yang penuh dengan pulau beserta pantai. Transportasi ke pantai tersebut menggunakan perahu. Sumeneb juga memiliki slogan, yaitu Abental Ombak Asapo Angin, yang artinya tidur dengan berbantal ombak dan berselimut angin, di mana para nelayan jarang pulang ke rumahnya dan tidur di atas perahu yang berada di tengah-tengah pantai agar bisa mendapatkan ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi maka dari situlah kelompok kami memilih perahu sebagai proyek kami. Jadi kenapa kita membuat perahu? Kenapa tidak yang lain untuk lebih gampang? Karena kita ingat bahwa di Sumeneb ini mempunyai slogan Abental Ombak Asapo Angin, yang artinya tidur dengan berbantal ombak dan berselimut angin, yaitu di mana para nelayan tidur dengan berbantal ombak dan berselimut angin di atas perahu tanpa ada kasur. Dengan tidur di atas perahu di tengah-tengah laut, tidak ada siapa-siapa. Jadi mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama, stik es krim 15 pieces dengan seharga per pieces 1.000 dengan total 15.000. Ada bambu, ada gergaji, lemji, dengan yang kita butuhkan adalah 5 pieces seharga per pieces yaitu 6.000 dengan total adalah 30.000. Alat yang kita gunakan juga ada pisau dengan bahan tambahan cat kayu. Yang kita gunakan adalah cat kayu yang ukuran kecil dengan 4 pieces. Kita yang butuhkan adalah cat kayu ukuran kecil 4 pieces, seharga per pieces adalah 5.000. Jadi totalnya adalah 20.000. Nah, di sini kenapa kita di antara alat di sini tidak ada nominal harganya? Dikarenakan yang pertama itu yang tidak menggunakan nominal harga ada bambu. Kenapa kita tidak mencetuskan harga atau nominal? Karena di sini bambu itu tidak mengeluarkan uang. Karena di sini bahan yang kita dapatkan bambu ini adalah salah satu dari kelompok kami ada yang mempunyai sebuah bambu
Dan di situ bambu yang kita gunakan itu tidak banyak, hanya sedikit, hanya buat tambah-tambahan saja. Jadi ada yang berbaik hati untuk berbagi ke kita tanpa harus mengeluarkan uang. Nah, di sini juga ada alat gergaji, di mana gergaji di sini kami tidak membelinya. Kita hanya meminjam sama salah satu teman kelompok kami. Di situ adalah seorang pekerja juga yang mempunyai alat gergaji, jadi kita hanya meminjam tanpa membeli juga. Nah, di sini ada pisau lagi tanpa nominal dan harga. Di sini juga pisau kita tidak mengeluarkan nominal karena di sini kita juga minjem sama teman. Nah, konsep pembuatan. Konsep pembuatan yang pertama, kita diskusi awal tentang riset pasar sehingga menemukan struktur permasalahan yang hendak dipecahkan melalui proses desain di hari berikutnya. Jadi pertama kita melakukan riset pasar sehingga kita menemukan struktur permasalahan yang harus dipecahkan, yaitu melalui proses desain. Nah, yang kedua, semua anggota melakukan perancangan dasar di atas kertas sehingga semua orang bisa mendapatkan bayangan bagaimana aplikasi dari ide tersebut untuk dilakukan di hari selanjutnya. Nah, konsep pembuatan yang kedua kita adalah melakukan perancangan dasar di atas kertas sehingga semua orang itu dapat membayangkan bagaimana aplikasi dari ide kami. Terus konsep pembuatan di hari selanjutnya, seluruh anggota kembali berkumpul dan melakukan voting untuk brainstorming yang sangat minim, di mana ide tersebut diputuskan oleh suara terbanyak. Ide dengan suara terbanyak kemudian difinalisasi menjadi desain yang lebih rapi untuk tahap pengembangan awal. Jadi proses yang selanjutnya semua anggota kembali berkumpul, kita terus melakukan voting di mana voting tersebut dicetuskan oleh yang dihasilkan oleh suara terbanyak. Jadi perahu yang kita buat ini adalah hasil dari voting dengan suara terbanyak. Terus proses selanjutnya, semua anggota bersiap-siap dilanjutkan dengan menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan. Lalu dilanjut dengan proses pemotongan stik es krim. Setelah itu proses pengeleman. Setelah dilem, biar stik es krim tersebut agar lemnya mengering. Namun alangkah baiknya dijemur agar lebih cepat kering. Nah, konsep pembuatan yang selanjutnya kita itu bersiap-siap menyiapkan alat, bahan. Setelah alat dan bahan sudah terkumpul, kita langsung melanjutkan proses pemotongan stik es krim dan bambu. Setelah melakukan pemotongan, kita melakukan proses pengeleman stik dan bambu. Dan lebih baik itu dijemur biar cepat kering. Dan proses selanjutnya yaitu adalah semua anggota kembali berkumpul, merakit perahu dan mendesain perahu dan dilanjut dengan merapikan perahu. Setelah rapi maka perahu siap untuk dicat. Nah, proses yang terakhir kita adalah setelah melakukan proses pengeleman, kita melakukan perakitan perahu, entah kurang dari layarnya, dari belakangnya, ya dari apanya aja. Pokoknya di sini kita melakukan pendesain dan proses perapian. Setelah itu, setelah pengeleman rapi, perakitan rapi, kita melakukan proses cat untuk memberikan warna yang lebih cantik pada perahu kita. Nah, kelebihan produk kita. Kelebihan perahu kita yang pertama ini adalah souvenir. Ini hanya sebagai hiasan. Yang kedua memiliki nilai jual ekonomi yang tinggi. Proses pembuatan tidak membutuhkan waktu yang lama.
memiliki tampilan yang sangat menarik, dan alat dan bahan yang kita gunakan mudah ditemui. Jadi perahu Uniba Madura kita yang kita buat adalah perahu yang sangat mudah untuk dibuat serta memiliki nilai jual ekonomis yang tinggi. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sebentar, dan di situ juga desainnya juga terlalu gampang lah, tidak sulit begitu. Terus yang selanjutnya kekurangan produk. Nah, masa masih ada kekurangan? Nah, jadi di setiap produk itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, salah satu kekurangan produk kami adalah butuh kesabaran dalam membuatnya agar produk tersebut sangat rapi. Jadi dalam pembuatannya kita membutuhkan kesabaran dan ketekunan, maksudnya untuk menghasilkan nilai yang sangat bagus, menghasilkan produk yang sangat efisien dan efektif, kita membutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk menghasilkan itu. Nah, di sini ada skrum, ada blok item. Yang pertama, manfaat perahu Uniba Madura, yaitu perahu Uniba Madura ini sebagai souvenir, simbol orang Sumeneb serta memiliki nilai jual ekonomis yang tinggi. Ini adalah prioritas pertama dengan poin 5. Terus backlog item yang kedua, ada kegunaan perahu Uniba Madura. Nah, kegunaan perahu Uniba Madura di sini hanya sebagai hiasan saja. Dengan prioritas kedua, poin 4. Jadi kegunaan perahu di sini hanya sebagai hiasan saja. Terus backlog item yang ketiga ada bahan perahu Uniba Madura. Jadi bahan pembuatan perahu terdiri dari stik es krim, lemge, bambu, gergaji, dan pisau. Itu merupakan prioritas yang ketiga dengan poin 5. Terus selanjutnya backlog item yang selanjutnya ada alat perahu Uniba Madura. Jadi alat dan bahan tadi kita pisahkan ya. Jadi bahan itu merupakan prioritas yang ketiga, namun kalau alat di sini kita masukkan prioritas keempat. Terus bentuk perahu Uniba Madura. Bentuk perahu yang kita buat merupakan perahu layar, di mana perahu itu akan berlabuh dengan menggunakan layar. Jadi kita prioritaskan ini prioritas 5. Jadi dengan nilai itu dengan poin 4. Terus backlog item yang selanjutnya ada warna perahu Uniba Madura. Warna yang kita aplikasikan di perahu menggunakan warna utama adalah merah, hitam, dengan kombinasi biru. Kenapa kita menggunakan warna-warna tersebut? Karena di sini warna merah yang mengartikan adalah berani, dengan hitam yang mengartikan kuat, dan biru yang berartinya laut. Dengan maksud di situ, orang yang menggunakan perahu ini adalah orang yang pemberani, kuat dalam menghadapi situasi dan kondisi di dasar laut. Jadi kita prioritaskan nomor 6 dengan poin 5. Terus backlog item yang selanjutnya, lamanya waktu kegunaan perahu Uniba Madura. Perahu ini akan bertahan sangat lama, paling lama 1 tahun jika hanya dibuat hiasan, tidak dibuat mainan. Nah, prioritas di sini nomor 7 dengan poin 5. Terus backlog selanjutnya, tingkat kesulitan pembuatan perahu. Jadi saya sudah jelaskan tadi tingkat kesulitan pembuatan perahu Uniba Madura yang tidak terlalu rumit. Jadi kita prioritaskan nomor 8 dengan poin 3.
Backlog selanjutnya ada ciri khas dan keunikan. Perahu Uniba ini harus memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang harus berbeda dengan souvenir perahu yang lain. Kita di sini prioritaskan 9 dengan poin 3. Nah, harga backlog yang selanjutnya ada harga. Harga perahu Uniba ini sekitar 30.000 sampai 75.000. Tergantung besarnya perahu tersebut. Jadi kita prioritaskan nomor 10 dengan poin 4. Nah, backlog item yang terakhir merupakan kita harus mencari lokasi yang tepat untuk proses penjualan souvenir agar laku di pasaran. Jadi kita prioritaskan 11 atau terakhir dengan poin 4. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata dan bahasa yang saya kurang sopan dan